Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketujuh di part 3 ini, yaitu di nilai ekstrim. Jadi, untuk menggambar sebuah grafik, kita perlu juga mencari yang namanya nilai ekstrim. Jadi, sebelumnya kan terakhir tadi kita sudah bahas di mencari titik belok. Selanjutnya kita mencari nilai ekstrimnya. Definisinya, oke. Misalkan fx itu kontinu pada selang interval i yang memuat titik c. Jadi pada selang interval i di dalamnya itu ada titik x sama dengan c gitu ya. Nah, fc ini disebut nilai maksimum global. Sekarang kita bacanya itu ada max, ada min. Kita baca yang atas dulu aja ya. Jadi nilai fc itu disebut dengan maksimum global pada maksimum global dari F pada interval I jika Fc lebih besar sama dengan Fx for all untuk setiap X elemen I. Jadi di sini Fc itu disebut dengan maksimum global dari fungsi F pada suatu selang interval itu jika Fc atau titik Y ketika X-nya sama dengan C itu lebih besar sama dengan Fx. Artinya nilai Fc itu lebih tinggi dibandingkan semua Fx yang lain pada semua elemen interval I. Kebayang ya? Jadi titik Fc itu lebih tinggi. Nah, sedangkan sekarang yang bawah kita baca. Fc itu disebut nilai minimum global dari F pada interval I jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk semua X elemen interval I. Jadi di sini kalau untuk yang maksimum saya bisa jelaskan bahwa seperti ini ya, kita tuliskan saja. Ini sekarang nomor 7 ya, yaitu nilai ekstrim. Nah, ada yang dinamakan dengan pertama maksimum global. Nah, yang dinamakan dengan maksimum global itu adalah jika Fc lebih besar sama dengan Fx for all untuk setiap X elemen interval I. Jadi misalkan di sini kita punya kurva, ini X sama Y misalkan ya. Intervalnya adalah misalkan saya buat dari sini sampai sini. Ini adalah interval I. Misalkan ini adalah titik C di dalamnya gitu ya. Nah, maka Fc itu lebih besar sama dengan Fx yang lainnya untuk semua X yang ada di dalam interval I. Jadi, misalkan Fc-nya itu ada di sini titiknya, misalkan ini adalah Fc. Nah, maka Fx yang lainnya, misalkan di sini, ini titiknya adalah lebih rendah. Nah, misalkan begini ya. Kelihatan mungkin ya. Nah, jadi kurvanya itu jadinya seperti ini, misalkan. Jadi di sini Fc lebih besar sama dengan Fx. Maka titik C, Fc itu dikatakan maksimum global. Nah, kebalikannya, kalau minimum berarti Fc-nya itu kurang dari sama dengan Fx. Artinya dia titiknya itu paling rendah gitu. Jadi kalau maksimum, kalau yang minimum berarti kebalikannya. Maka Fc-nya itu harus kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X elemen I gitu ya. Jadi kalau digambarkan berarti jadinya ini adalah X, ini adalah Y, maka titik si FC-nya itu
itu ada di misalkan ada di sini interval I-nya, misalkan, lalu ini adalah C-nya, maka FC-nya itu di sini adalah FC, FC-nya ini paling rendah karena kurang dari semua fx yang lainnya gitu ya. Jadi kurang lebih nanti nilainya seperti ini. Ini contoh yang paling gampang ya. Nah, salah juga. Nah, misalkan begitu ya. Jadi titik ini itu dinamakan dengan minimum global. Oke, jelas ya. Lalu FC itu disebut nilai maksimum lokal pada F pada I jika terdapat selang buka yang memuat C. Sehingga FC kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X pada selang buka tadi. Jadi perbedaannya antara maksimum global dan maksimum lokal itu adalah, jadi kalau maksimum global itu secara global sebenarnya, jadi interval I-nya itu adalah selang yang keseluruhan gitu ya pada real. Sedangkan minimum global itu adalah pada sebuah selang buka. Oke ya. Jadi di sini maksimum lokal atau minimum lokal dari F pada I jika terdapat selang buka yang memuat C, sehingga FC kurang dari sama dengan Fx untuk maksimum dan Fc kurang dari sama dengan Fx untuk minimum pada setiap X pada selang buka tadi. Jadi selangnya terbuka ya, itu nilai maksimum minimum lokal. Nah, nilai maksimum dan minimum fungsi tersebut disebut dengan nilai ekstrim. Nah, titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadinya ekstrim fungsi disebut dengan titik kritis. Jadi titik-titik ekstrim ini, nilai-nilai ekstrim ini disebut juga dengan titik kritis. Gitu. Jadi nilainya disebut nilai ekstrim, yaitu FC-nya itu nilai ekstrim. Nah, titiknya, koordinatnya itu adalah titik kritis. Nah, visualisasinya bisa dilihat di sini, seperti ini. Nah, misalkan selang I-nya adalah dari A sampai F ceritanya ya, pada gambar ini. Oke, kita lihat. Nah, kita punya selang A sampai F. Nah, maka di selang A sampai F ini kita memiliki nilai-nilai ekstrim. Yang pertama, nilai ekstrimnya adalah bisa di ujung-ujung selang tersebut, yaitu di A sama di F. Nah, sekali lagi ada keterangannya ya. Nah, jadi di sini yang dinamakan dengan tadi yang maksimum global dulu sekarang ya. Yang dinamakan dengan maksimum global itu adalah pada selang I A sampai F ini mana sih titik yang paling tinggi. Karena tadi kan maksimum global syaratnya adalah FC-nya lebih besar sama dengan Fx. Maka maksimum global FC yang paling tinggi itu adalah di sini. Ya enggak? Di sini kan ya kurang lebih FC-nya. Gitu. Yang paling rendah yang mana? Kita lihat yang paling rendah ternyata adalah di sini. Maka ini kita namakan dengan minimum global. Oke, jelas ya? Ini maksimum global. Yang ini minimum global. Gampangnya sih kalau global itu adalah secara keseluruhan. Kalau maksimum berarti secara keseluruhan dia paling tinggi. Sedangkan minimum global itu adalah secara keseluruhan dia paling rendah. Oke. Nah, selanjutnya kita cari yang lokal. Nah, kalau yang lokal bisa jadi dia terjadi pada suatu selang tertentu di dalamnya, di dalam selang tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa maksimum lokal itu ada di sini. Yang pertama adalah di ujung batas A, titik X sama dengan A. Dia paling tinggi kan ya dalam selang tersebut. Karena dari titik A, FA ini titik FA, FA, ini adalah FA misalkan. Nah, maka di sini adalah, misalkan di sini adalah A aksen, A double aksen gitu ya. Di titik ini kan dia makin turun gitu ya. Maka
titik FA, A, FA itu adalah maksimum lokal. Secara lokal dia maksimum. Dia turun terus sampai terendah di titik B, FB. Ya enggak? Kan FB ya. Jadi minimum lokalnya adalah di B, FB. Kenapa? Karena setelahnya ke kanannya lagi, dia kembali naik. Gitu kan ya. Sampai ke puncak lagi. Nah, ternyata puncak ini adalah puncak dari semuanya dari di antara selang tersebut. Maka kita sebut dengan maksimum global. Gitu. Kalau misalkan ada lagi yang lebih tinggi dari ini, misalkan berapa di sini dikatakan maksimum lokal lagi gitu. Jadi pada suatu selang bisa jadi terdapat beberapa maksimum lokal, beberapa minimum lokal. Nah, setelah titik C, FC, dia akan turun lagi ya. Ternyata ke D, FD. Dia ternyata adalah minimum global, karena dia paling rendah. Setelah itu dia naik. Sampailah ke titik E, FE. Ternyata di sini puncak ya, maksimum. Setelah itu dia turun lagi. Nah, gitu. Maka itu maksimum lokal. Dan di ujung, di titik F, FF gitu, itu maka kita temui minimum lokal lagi. Kenapa? Dia di ujung selang dan ternyata dia minimum, kepotong gitu. Oke, mungkin jelas ya. Jadi kalau yang dinamakan dengan global-global, maksimum global itu adalah titik tertinggi, minimum global itu adalah titik terendah. Tapi kalau maksimum lokal atau minimum lokal berarti dia setempat gitu ya. Ketika di kiri dan kanannya, kalau maksimum berarti di kiri dan kanannya dia lebih rendah. Tapi kalau itu kalau maksimum ya dia lebih rendah, tapi kalau minimum berarti di kiri dan kanannya dia lebih tinggi. Oke, mungkin jelas ya. Ini ada maksimum global, ada minimum global. Maksimum, minimum global, dan maksimum minimum lokal. Oke, semoga saya nggak ketukar bilang global dan lokalnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada 3 jenis titik kritis. Titik kritis yang pertama itu adalah titik di ujung selang interval. Contohnya yang tadi di A sampai di F. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya kurva, nah ini saya iseng aja ya buatnya. Kurvanya begini awalnya. Nah, misalkan kita kalau lihat, nah misalkan gini ya, ini ada naiknya. Nah, ternyata kita selangnya diputus di sini. Ini adalah X, ini adalah Y misalkan. Nah, ternyata ini titik A, saya buat di sini. Maka titik di sini, A, FA, itu adalah titik ujung selangnya. Dia lebih rendah, walaupun di sini ada titik yang lebih rendah. Tapi dia kan nggak masuk pada selang interval, misalkan A sampai F gitu ya, misalkan ini adalah F. Jadi titik ujung selang kan dia mengkat, memotong daerah batasan pembahasan kita gitu ya. Jadi di sini, nah misalkan F, ada FF. Nah, walaupun ada yang lebih tinggi di sini, ini lebih tinggi, tapi pada F ini dia paling tinggi. Maka di sini F-nya maksimum lokal, sedangkan di A minimum lokal. Kurang lebih kayak gitu. Maksimum lokalnya di mana? Maksimum globalnya? Maksimum global ada di atas ini, kurang lebih. Minimum lokal yang paling rendah ada di sini. Minimum global, sorry. Jadi ini adalah max global, ini adalah minimum global. Oke. Minimumnya di mana lagi? Minimum lokal. Ini minimum lokal. Mana lagi minimum lokal? Minimum lokal ada di sini. Minimum lokal. Maksimum lokal ada di sini. Ada lagi mana? Di sini lagi ya, maksimum lokal. Gitu. Jadi titik kritis itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kemungkinannya di ujung-ujung selang. Contohnya seperti ini ya. Gambar yang sebelumnya juga. Lalu yang kedua itu adalah pada titik stasioner. Titik stasioner itu adalah ketika kita memiliki X sama dengan C atau di titik C, maka kita mempunyai F aksen C sama dengan 0. Artinya garis singgung pada titik tersebut itu mendatar.
F aksen C itu adalah gradien, turunan itu adalah gradien garis singgung. Kalau sama dengan 0, berarti garis tersebut datar, gradiennya 0, artinya tidak ada kemiringan. Nah, kapan garis singgung itu mendatar? Garis singgung mendatar itu adalah pada di puncaknya. Ini misalkan saya gambar di titik ini ya. Nah, di titik G ini, kelihatan mungkin saya nulis yang mana ya? Saya titik yang ini. Misalkan ini saya tulis titik B gitu ya. Nah, maka di sini ada titik B, kita buat persamaan garis singgung, itu pasti dia mendatar PGS-nya. Nah, jadi yang namanya titik stasioner itu adalah titik ketika dia menjadi maksimum atau titik minimumnya. Titik puncaknya gitu ya. Karena garis singgung pada titik tersebut dia mendatar atau gradiennya sama dengan 0. Atau pada titik tersebut terjadi perubahan kemonotonan dari naik menjadi turun. Kebayang ya? Awalnya naik, terus dia turun. Nah, kan pasti ada titik puncaknya ya. Misalkan ini ada titik A. Nah, persamaan garis singgung di titik ini kan gini, kurang lebih lurus. Ini adalah PGS-nya. Maka dia gradiennya sama dengan 0. Itu dinamakan dengan titik stasioner. Lalu yang ketiga, yaitu dinamakan dengan titik singular. Yaitu ketika F aksen C-nya tidak ada. F aksen C tidak ada, artinya turunannya tidak ada gitu ya. Atau secara geometris itu ketika terjadi patahan pada grafik F. Gitu. Di titik C, FC. Jadi titik kritis ada 3, kita ulangi. Yang pertama di ujung selang, yang kayak tadi titik A sama F tadi ya. Lalu yang kedua di titik stasioner, yaitu ketika F aksen C-nya sama dengan 0, atau ketika terjadi perubahan kemonotonan dari naik ke turun, atau dari turun ke naik. Jelas ya? Lalu yang ketiga, ketika di titik singuler, atau ketika F aksen C-nya justru tidak ada atau tidak terdefinisi. Artinya di sana terdapat patahan pada grafiknya. Oke. Nah, sekarang ada teorema uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Kita baca ya. Ini ada garis-garis itu artinya kita baca satu-satu dulu ya. Jadi kurang rapi ya setelah masuk sini. Oke. Jika F aksen X-nya lebih besar dari 0 pada C minus delta sampai C selangnya, dan F aksen X-nya kurang dari 0 pada C sampai C plus delta, maka FC merupakan nilai maksimum lokal. Ngerti nggak maksudnya? Saya tulisin di sini ya. Warna hitam aja deh ya. Nah. Jadi di sini yang pertama adalah maksimum lokal. Jadi jika F aksen X lebih besar dari 0 pada C minus delta sampai C, ini selang ya maksudnya, dan F aksen X kurang dari 0 pada C, C plus delta, maka FC maksimum lokal. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Misalkan saya punya grafik seperti ini di X, ini di Y. Nah, selangnya itu adalah, misalkan saya punya titiknya itu adalah warna merah aja ya. Ini titik C. Sebenarnya ini adalah delta. Delta itu adalah sesuatu yang kecil, tapi kalau kecil kalian nggak kelihatan. Saya buat deltanya agak besar gitu ya. Oke, ini biar lebih jelas ya. Oke, jadi di sini C, sekarang kan C minus delta. Delta sebenarnya kecil, cuma 0,0 sekian gitu ya, kecil. Nah, saya buat agak besar. Ini selangnya adalah delta, biar terlihat soalnya. Ke kiri delta, ke kanan juga delta ya. Maka titik ini itu adalah C minus delta. Yang ini adalah C ditambah delta. Oke. Oke,
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini C ke kiri delta, ke kanan delta. Maka titik ini adalah C minus delta dan C plus delta. Nah, sekarang jika f aksen X lebih besar sama dengan 0, artinya turunannya lebih besar sama dengan 0. Artinya, kalau f aksen X-nya lebih besar dari 0, ini artinya apa? Ini artinya monoton naik kan ya? Betul nggak? Maka ketika dari titik C, misalkan saya buat C-nya di sini ya, maka dia monoton naik. Setelahnya naiknya mau naik cekung ke atas, cekung ke bawah, misalkan, jadi ini adalah monoton naik. Pada C minus delta sampai C, jadi dia selalu monoton naik dari titik ini ke titik ini, dan F aksen X kurang dari 0, artinya ini adalah monoton turun. Dari C sampai C plus delta. Misalkan sampai sini. Nah, gitu ya. Maka FC atau C, FC, ini adalah gini kan ya. Ini adalah FC. Ini dinamakan dengan maksimum lokal. Kebayangkan ya? Jadi ketika di sebelah kirinya monoton naik dan sebelah kanannya monoton turun, artinya di titik C, FC itu adalah titik maksimum lokal. Kebayang ya? Kita naik nanjak sampai puncak, terus kita turun terus. Artinya pada puncak itu adalah titik maksimumnya. Jelas ya? Nah, kebalikannya yang di slide tadi, perlu saya tuliskan. Sekarang berarti ada minimum, ada maksimum, berarti ada minimum ya. Minimum lokal. Nah, kalau minimum lokal gimana? Kebalikannya. Jika f aksen X-nya kurang dari 0 pada C minus delta sampai C, dan f aksen X-nya itu adalah lebih besar dari 0 pada selang interval C sampai C plus delta, maka FC nilai minimum lokal. Jadi sepertinya sama dengan yang kita bahas dari gambar tadi, cuma ini secara definisi gitu ya. Nah, jadi sama seperti tadi, ini adalah sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, misalkan di sini kita punya titik C. Ini adalah selang delta, ini adalah selang delta. Maka ini adalah titik C minus delta. Kalau ini adalah titik C plus delta. Nah, sekarang F aksen X kurang dari 0, itu adalah monoton turun. Di mana monoton turun? Dari C min S sampai ke C. Jadi di sini, dari titik ini misalkan, dia turun. Tapi F aksen X itu lebih besar daripada 0 ketika dari C sampai C plus delta. Misalkan dia naik, gitu ya. Maka titik ini itu dinamakan dengan minimum lokal. Gitu ya. Jelas ya? Jadi ketika terjadi perubahan kemonotonan, kita dapat memperoleh titik minimum atau maksimum lokal. Kalau terjadi perubahan kecekungan, maka kita memperoleh titik belok dengan catatan terdefinisi gitu ya. Kalian bisa rangkum sendiri ya. Jadi kalau terjadi perubahan kemonotonan, kita dapat titik maksimum atau minimum. Oke. Nah, ini yang di slide kita lihat saja ya. Nah, seperti ini. Jadi yang gambar yang kiri, FC itu nilai maksimum lokal di sini ya. C, FC ini adalah titik. Kalau C, FC itu adalah titik maksimum lokal. Tapi kalau nilainya itu adalah FC-nya ya.
Nah, di sebelah kiri C, dia monoton naik, dia naik terus. Tapi sebelah kanan C, dia monoton turun. Artinya terjadi perubahan kemonotonan. Dari naik ke turun. Itu maka kita peroleh maksimum lokal. Sebaliknya, gambar yang kanan. Sebelah kiri dia turun, sebelah kanan dia naik. Maka titik terendahnya itu adalah titik minimum lokal. C, FC. Nilai minimum lokalnya adalah FC. Jadi kalian jangan bingung, kalau ditanya nilai, itu adalah FC-nya, nilai Y-nya. Tingginya berapa sih? Itu nilai. Tapi kalau titik, berarti koordinat C, FC. Oke? Nah, jadi di sini, di maksimum lokal, maksimum global ini, nah, bisa saya tuliskan bahwa kalau yang di atas, ini adalah, pakai warna apa ya? Warna biru ini. Jadi di sini, ketika dia naik, artinya F aksen X-nya dia lebih besar sama dengan 0. Di sini F aksen X-nya kurang dari 0 kan turun. Tapi di titik ini F aksen X-nya itu sama dengan 0 kan gitu ya. Di titiknya itu dia selalu sama dengan 0. Kenapa? Garis singgungnya di titik tersebut dia datar. Begitupun yang di minimum lokal. Kalau di sini berarti F aksen X-nya itu adalah turun. Berarti kan kurang dari 0. Di sini F aksen X-nya lebih dari sama dengan 0. Tapi di titik ini F aksen X-nya itu sama dengan 0. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya teorema yang kedua. Uji turunan kedua untuk ekstrim lokal. Jadi misalkan F aksen C sama dengan 0. F aksen C sama dengan 0 berarti kan titik ya. Nah, jika F double aksen C-nya kurang dari 0, maka kita peroleh nilai maksimum lokal. Jika jika F double aksen C-nya lebih besar dari 0, maka FC itu merupakan nilai minimum lokal. Jadi kalau ini yang tadi itu kaitannya terhadap turunan pertama. Nah, sekarang kita kaitkan dengan turunan kedua. Jadi di sini kan saya jelaskan tadi yang untuk yang maksimum lokal dulu ya. Di maksimum lokal kita ganti lagi warnanya. Warna apa ya? Warna hijau coba ya. Warna hijaunya kelihatan nggak itu? Warna apa ya? Kembali ke ungu lagi jadi ya. Nah, jadi di sini itu kan X-nya sama dengan 0, tapi kan sini C berarti FC ini ya. Nah, FC-nya sama dengan 0. Nah, sekarang ini turunan pertama, F aksen C sama dengan 0 di titik maksimum lokalnya tadi. Nah, ketika kita cek di titik tersebut, turunan keduanya, maka di titik ini juga kita bisa tulis bahwa F double aksen C-nya ketika maksimum lokal itu ketika turunan keduanya di titik tersebut itu adalah kurang dari 0. Kebalik ya, hati-hati. Turunan keduanya itu negatif, maka kita peroleh nilai maksimum lokal. Sedangkan di minimum lokal itu ketika turunan keduanya F double aksen C-nya itu adalah lebih besar dari 0, maka kita peroleh minimum lokal. Oke, jelas ya? Jadi untuk mencari nilai maksimum dan minimum lokal, kita bisa lihat dari turunan pertama. Kalau nggak yakin juga bisa pakai turunan yang kedua. Gitu. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai ekstrim dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 dibagi x minus 2. Nah, turunan pertamanya ini, saya anggap kalian sudah bisa ya, asumsi saya. Nah, maka untuk mencari nilai ekstrim, maka kita cari turunan pertama sama dengan 0, supaya kita bisa lihat naik turun kemonotonan juga dulu. Maka f aksen x sama dengan 0. Maka kita peroleh TP-nya berapa aja dari sini.
Kita dapat ini kan ya, f aksen X sama dengan 0. Maka titik pemecahnya adalah X sama dengan 0, X sama dengan 4, X sama dengan 2. Tapi hati-hati, di sini 2 kali ya, karena kuadrat. Maka kita peroleh titik batasnya adalah 0, 2, dan 4. Lalu kalian cari titik uji, misalkan di titik 1 gitu ya. Misalkan titik uji di X sama dengan 1 misalkan ya. Kita substitusikan ke turunannya. Substitusikan ke sini. Bukan ke nilai fx, ke fungsi, bukan. Jadi 1 dikalikan 1 min 4, berarti 1 dikali minus 3 gitu ya. Dibagi dengan 1 min 2 kuadrat, berarti negatif ya. Berarti di titik 1 itu negatif. Maka sebelah kirinya pasti positif. Sebelah kanan ya, ingat. Ups. Duanya itu 2 kali. Maka sebelahnya negatif lagi. Kan duanya 2 kali ya. Jadi positif, negatif lagi, baru sebelahnya positif. Nah, artinya kita tahu bahwa dia dari minus hingga sampai 0, dia monoton naik. Dari 0 sampai 2 dia turun, monoton turun. 2 sampai 4 dia turun lagi. 4 sampai hingga dia naik lagi. Oke, maka kita bisa menggunakan teorema untuk mencari nilai ekstrim. Uji turunan pertama. Nah, maka kita peroleh bahwa di X sama dengan 0, kita mencapai maksimum lokal. Lihat nih, dia naik, terus turun. Artinya di sini itu ada sebuah titik. Titik apa? Titik maksimum lokal. Di X sama dengan 0. Kita substitusikan 0 ke nilai fungsi. Nih, substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi. Kita peroleh Y sama dengan 4 dibagi minus 2 ya, yaitu minus 2. Gitu. Maka nilainya F0 itu adalah sama dengan minus 2. Jelas ya? Lalu titik ekstrim, nilai ekstrim di mana lagi kita peroleh? Lihat. Ini kan naik, turun. Terus turun lagi. Kalau turun berarti kita nggak dapat nilai maksimum atau minimum lokal. Karena nilai ekstrim itu terjadi ketika perubahan kemonotonan. Artinya pada soal ini kemonotonannya itu berubah lagi di mana? Di titik X sama dengan 4. Kenapa? Dia turun, setelah itu dia naik. Artinya di sini akan ada titik terendah. Gitu. Maka kita peroleh di X sama dengan 4 itu nilai minimum lokal. Nilainya berapa? Kita substitusikan saja. X sama dengan 4 ke nilai ke fungsinya. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan 4 kuadrat min 2 kali 4 ditambah 4 dibagi 4 dikurang 2. Ternyata saya lihat di sini hasilnya adalah 6. Maka diperolehlah ini. Gitu. Maka nilai ekstrimnya itu adalah minus 2 dan positif 6. Minus 2 itu terjadi di maksimum lokalnya, dan di minimum lokalnya adalah di 6. Kalian jangan bingung, Bu. Ini maksimum, tapi minus 2. Minimum, tapi positif 6. Kok minimum lebih besar daripada maksimumnya? Ingat, ini adalah lokal, gitu ya, setempat. Oke. Jadi bisa jadi grafiknya itu yang nggak harus selalu begini. Misalkan ini naik, terus turun lagi, terus naik kan nggak ya. Tapi karena di sini ada patahan nih, lihat ya. Di 2 ini dia tidak terdefinisi. Jadi grafiknya bukan kayak gini ya. Kalau kayak gini pasti maksimumnya di atas, minimumnya di bawah. Tapi bisa jadi di sini kan patahan. Karena di sini 2-nya turun terus turun lagi ya. Bisa jadi di situ ada asimtot tegak. Oke. Ya. Jadi untuk mencari nilai ekstrim, kalian cari turunan pertama. Kalau dari positif terus negatif, maka di titik perubahannya adalah maksimum lokal. Kalau dari turun terus naik, maka di titik perubahannya adalah nilai minimum lokal. Gitu. Oke, selanjutnya soal latihan yang ketiga, silakan kalian coba dulu. Ini sama ya, semuanya ini tulisannya sebenarnya F ya.
Oke, kalian cari selang kemonotonan dan nilai ekstrim dari fungsi 4 soal ini. Oke, silakan kalian kerjakan dulu. Oke.